Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana kemudian respon 15.000 orang kepala desa yang kemudian berdemo di depan gedung DPR RI beberapa waktu yang lalu. Tuntutan mereka yang kemudian paling menggema adalah bagaimana mereka meminta agar jabatan kepala desa itu bisa diperpanjang menjadi 9 tahun dari semula adalah 6 tahun. Tapi jauh sebelum itu kita punya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang diperjuangkan luar biasa. Dalam buku Anak-anak Revolusi yang ditulis oleh Budiman Sujatmiko, ada petikan cerita tentang bagaimana kemudian undang-undang itu akhirnya bergulir di DPR RI. Dari diskusi ringan di kantin Visipol UGM antara Budiman Sujatmiko dengan dosen sosiologi UGM, Aris Sujito, yang kemudian menelurkan sebuah gagasan tentang rancangan undang-undang desa. Ketika itu Budiman Sujatmiko sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Tapi yang menarik dari situ adalah ternyata gagasan undang-undang desa ini ada gagasan yang sudah sekian lama sejak Indonesia merdeka itu tidak pernah kemudian terjadi. Di mana otonomi desa itu sudah lama dirindukan. Kita tahu bahwa otonomi daerah, otonomi khusus itu sudah dibentuk dan dipastikan oleh negara. Tetapi ketika kita berbicara soal desa, ini masih jauh dari apa yang kemudian diharapkan. Dana desa bergulir 1,5 miliar rupiah setiap tahunnya, tetapi kemudian persoalan di 74.000 desa masih sama seperti apa yang kemudian terjadi sebelum akhirnya undang-undang desa kita miliki. Persoalan yang paling substantif adalah bukan hanya persoalan memperpanjang jabatan menjadi 9 tahun, tetapi ada banyak persoalan yang kemudian harus diurai dari itu semua, yaitu soal kapasitas kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa yang tidak kecil. Kita sangat minim dan jarang menemukan success story tentang desa, bagaimana dengan anggaran yang negara berikan itu mampu menyulap kondisi desa yang akhirnya menjadi poros dari ekonomi desa yang menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat desanya. Saya menulis sebuah buku Desa Butuh Losop yang diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia dan ini menjadi bestseller di Gramedia. Kita berbicara banyak tentang kekerasan sosial. Sayangnya tidak banyak kepala desa yang memahami tentang apa itu kekerasan sosial. Justru ini banyak dilakukan oleh komunitas-komunitas. Anak-anak muda di usia 20-30 tahun berpikir untuk pulang ke kampung halaman dan kemudian akhirnya membangun desa mereka dengan berbagai macam gerakan dan filosofi mereka. Dan kita bisa melihat misalnya salah satu anggota Deputi Daerah Membangun, Sugeng Handoko, itu mampu membangun ekowisata dan mengangkat desanya itu menjadi ekowisata terbaik bukan hanya di ASEAN tetapi juga terbaik di dunia menurut UNWTO. Ini menunjukkan bahwa seorang Sugeng Handoko yang tidak menduduki posisi sebagai seorang kepala desa dengan kemampuan yang terbatas, dia mampu menciptakan sebuah hasil yang bukan hanya diakui di tingkat regional ASEAN, tetapi juga dunia. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, ketika sektor pariwisata jatuh, justru Sugeng Handoko melahirkan banyak inovasi, membangun virtual tourism dan ikut mengangkat ekonomi desanya di tengah situasi ekonomi yang sedang melemah. Ini contoh kecil bagaimana kemudian seorang anak muda yang tidak berpikir tentang kekuasaan, masa jabatan yang diperpanjang, tetapi dia melakukan apapun demi membangun kampung halamannya. Belum lagi isu misalnya soal jabatan kepala desa dengan KAUR, KADUS, RT RW yang tidak sinkron. Sehingga kemudian dianggap ini melahirkan gesekan politik yang membuat akhirnya mereka dari 6 tahun menjabat efektif hanya 2 tahun dalam menjalankan roda pemerintahan. Kalau itu yang terjadi, maka itu jauh lebih substantif melakukan sinkronisasi jabatan, durasi dari tingkat kepala desa
kadus, kaur, RT RW. Yang lainnya adalah bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan inovasi. Kepala desa itu bagi saya adalah arsitek ekonomi. Kalau dia tidak memiliki kemampuan itu, maka seberapa lama pun jabatan itu diperpanjang, ketika kemampuan itu tidak hadir pada seorang kepala desa, maka desa tidak akan pernah bertumbuh dan mencapai sebuah loncatan dalam kesejahteraan desa. Kita lihat bagaimana Tiongkok, dia mampu untuk bisa melahirkan desa-desa dan kota-kota masa depan. Kita lihat badan usaha milik desa mereka. Mereka mampu untuk menciptakan misalnya badan usaha milik desa bukan hanya sekedar bisnis yang sangat tradisional, tapi mampu membuat bisnis teknologi tinggi, yaitu menciptakan pesawat terbang. Nah, bayangkan di tingkat nasional saja kita selalu mengalami kegagalan yang luar biasa. Apalagi kita bicara dalam konteks desa. Tetapi kalau desa ada yang bisa melakukan lompatan semacam apa yang dilakukan oleh Tiongkok, saya pikir ini jauh lebih memberikan impact bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, mari kita berbicara tentang sesuatu yang lebih substantif. Jangan tergiring dengan isu soal masa jabatan, tetapi mari kita lihat bisa melakukan apa di masa jabatan yang terbatas dengan dana yang digelontorkan oleh negara hingga 500 triliun rupiah hingga saat ini sejak tahun 2019, sehingga kita bisa melahirkan karya yang baik untuk desa-desa di Indonesia. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.